Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA dan IPS yang sama-sama Bapak cintai dan banggakan. Di pagi hari yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita dapat bertatap maya kembali, belajar kembali, menuntut ilmu kembali, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah-mudahan menjadikan kita penolong kelak di yaumil jaza wal hisab. Anak-anakku, bahwasannya pada mata pelajaran PAI ini kita akan memulai bab baru, membuka lembaran baru pada tema pengurusan jenazah, yang mana pada subjek atau pembagian subjek bahasan PAI ini bab pengurusan jenazah ini termasuk pada cabang ilmu fikih. Kan kemarin pada pertemuan yang pertama banyak kan kalau di PAI itu ada fikih, tauhid, akhlak dan sebagainya. Pengurusan jenazah ini termasuk pada bab fikih atau bab tata cara pelaksanaan ibadah, yang mana ibadah pada kesempatan pagi hari ini adalah ibadah pengurusan jenazah. Baik, sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya hidup di dunia ini tidaklah selamanya, tidaklah abadi. Namun banyak dari kita yang tidak memahami bahwasannya setiap pada suasana yang baru, mungkin ya teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, pasti akan mengalami perpisahan. Kita berpisah berikut dengan dunia dan isinya. Perpisahan itu bahwa terjadi ketika kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu itu, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar dari kematian tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula di dalam Al-Quran surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, pasti di sini ya. Nah, ayat ini pun menjelaskan bahwasannya setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Kita semua akan mati, sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila waktunya datang, ajalnya datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambatnya. Adakala kematian itu menjemput saat masih bayi mungkin ya, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Dan kadang juga kematian ini menjemput manusia pada saat manusia sedang tidur atau sedang melek gitu ya. Suasana hati sedang sedih atau bahagia, sedang sendiri atau sedang bersama-sama. Yang paling bahaya adalah kita mati dalam keadaan bermaksiat. Syukur-syukur kita mati dengan keadaan beribadah ya, dengan keadaan kita sedang berzikir mengingat Allah, itu sangat baik sekali. Sedangkan rugi sekali, banyak ya kita ketahui, kita saksikan di berita, banyak orang yang sedang bermaksiat lalu ajalnya menjemput. Nauzubillah min dzalik. Nah, dengan kematian yang datang tak pernah ada yang tahu, oleh karena itu mengingat mati harus sering kita lakukan agar kita menyadari bahwasannya hidup ini tidak akan kekal. Tentu saja di samping kita mengingat kematian, kita juga harus mempersiapkan bekalnya. Untuk apa kita mengingat kematian namun kita abai terhadap mempersiapkan bekalnya. Bekal yakni untuk menghadapi hidup kita setelah mati. Bahwa kita setelah mati di Islam, dalam akidah Islam, bahwasannya orang yang telah mati maka akan hidup kembali di di alam yang lain gitu ya. Nah, oleh karenanya dengan syariat kita mengingat mati, maka kita akan getol beribadah, bertobat kepada Allah, yang mudah-mudahan ini menjadikan kita memperbanyak amal saleh, dan amal saleh tersebut akan menjadi penolong kita kelak di yaumil jaza wal hisab.
Nah, bagaimana caranya? Jadi salah satu cara untuk mengingat mati adalah seperti bertakziah ya. Bertakziah itu mendatangi keluarga yang terkena musibah gitu ya, yang keluarganya meninggal dunia, ataupun berziarah kubur dapat menjadi ajang, salah satu ajang kita untuk mengingat kematian, ataupun mungkin dari kita mengurus jenazah ya, mulai dari memandikan, mengafani, menyalati sampai menguburnya. Karena kenapa? Rasulullah SAW pun berkata bahwasannya orang yang paling cerdas di tengah-tengah kita adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati itu. Nah, itu adalah menurut Rasul adalah orang-orang yang cerdas. Oleh karenanya, anak-anakku, kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk selalu mengingat kematian tersebut. Yang di dalam bab ini, yang di dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara kita di dalam merawat jenazah dan bertakziah dan juga berziarah kubur. Itu semua kita pelajari agar kita, di sini ada tujuannya ya, dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah, menjelaskan tata cara mengurus jenazah, tata cara bertakziah, kemudian berziarah kubur, mempraktikkan. Nah, ini ada mempraktikkan. Jadi di bab ini mungkin nanti ada ujian praktik ya, seperti mengurus jenazah, bertakziah, dan berziarah sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Nah, ini semua merupakan salah satu cara kita untuk kita mengingat mati. Dengan mengingat kematian tersebutlah kita mudah-mudahan kita dapat lebih giat lagi di dalam beribadah, lebih banyak lagi mengerjakan sunnah-sunnah, lebih banyak lagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agenda pembahasan yang akan kita pelajari tadi secara eksplisit sudah Bapak sebutkan bahwasannya bagaimana mengurus hukum jenazah, kemudian bagaimana merawat jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyalati, lalu menguburkan, lalu kemudian melayat ya, bertakziah. Di sana ada etika-etikanya. Kemudian ziarah kubur. Nah, ini yang menjadi kontroversi yang mungkin nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Namun di dalam ziarah kubur ini ada terkait hukumnya, ada hikmah dan etika ketika berziarah kubur, dan ini sangat efektif sekali untuk menjadi ajang kita, cara kita mengingat kematian. Mari kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni hukum mengurus jenazah. Nah, hukum di dalam mengurus jenazah ini telah disepakati para ulama bahwasannya mengurus jenazah ini adalah setidaknya adalah fardu kifayah. Jadi apabila ada orang yang meninggal di sekitar kita, maka wajib kepada siapapun orang muslim, bukan hanya ustadz atau kiai saja ya, kepada umat muslim yang hidup untuk menguruskan jenazah tersebut. Nah, sekiranya misalkan tidak ada sama sekali di suatu kampung tersebut yang memandikan atau yang mengurus jenazah, maka seluruh masyarakat itu akan mendapatkan dosa ya. Makanya di sini penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana tata cara kita mengurus jenazah, apa yang harus kita lakukan apabila ada tetangga ataupun kerabat dan lain sebagainya yang meninggal dunia. Nah, jadi ini jelas ya bahwa hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah wajib. Jadi wajib yang dapat diwakili oleh beberapa orang saja, namun kita sebagai pelajar juga harus mengetahui apabila siapa yang tahu ya, apabila ada kondisi-kondisi darurat tertentu, kita dipilih karena kita pelajar siswa pernah belajar PAI, maka kita harus siap gitu ya dalam melaksanakan menguruskan jenazah dan sebagainya. Nah, sudah jelas ya bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu apa kewajiban utama misalnya kita melihat orang yang telah meninggal dunia gitu ya. Nah, yang pertama yakni adalah memejamkan matanya. Apabila orang yang meninggal dunia, kan ada ya orang yang meninggal dunia meninggal dunia itu matanya sambil melotot gitu ya, terbuka matanya, maka pejamkan oleh kita.
ini adalah yang pertama-tama gitu ya, kewajiban yang pertama dulu, belum sampai pada mandikan, menyolati dan sebagainya. Ini yang pertama, memejamkan matanya, kemudian menutupi seluruh badannya gitu ya. Makanya kita mungkin dari sebagian dari kita telah melihat ada orang yang meninggal akibat kecelakaan gitu ya. Mohon maaf, itu jasadnya ditutupi dengan kain atau koran dan sebagainya, itu karena itu harus ditutupi seluruh badannya, untuk menutupi juga kan mungkin ada beberapa aurat yang terlihat, maka kita harus tutupi. Lalu tempatkan juga di tempat yang aman ya, bisi ada binatang-binatang buas gitu ya yang mendekati, maka kita harus tempati di tempat yang aman. Dan apabila kita keluarganya atau sahabat dekatnya, maka boleh kita untuk mencium, sekedar mencium kening atau jenazahnya. Itu tidak mengapa, tidak dilarang. Oke. Pembahasan yang kedua yakni merawat jenazah, perawatan jenazah. Untuk merawat jenazah ini ada beberapa bagian. Yang pertama, setelah kita pejamkan dan sebagainya itu, kita diwajibkan memandikan jenazah tersebut. Setelah dimandikan, kemudian dikafani, lalu kemudian disalati, kemudian dikuburkan. Sudah selesai untuk merawat jenazah. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada syarat-syaratnya dulu. Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan, dikafani dan sebagainya itu, bahwasannya jenazah tersebut harus orang Islam ya. Yang wajib itu yang orang Islam ya. Lalu kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Nah, kan ada ya orang yang mohon maaf meninggal dunia misalkan akibat kecelakaan gitu ya, sehingga sebagian tubuhnya ada yang hilang, mungkin meninggal dunia dengan cara terbakar atau mungkin tenggelam gitu ya di lautan. Kan mungkin saja itu adalah hal yang sangat mungkin dan banyak sekali kita saksikan. Nah, bagaimana hukumnya terkait kita merawat jenazah yang tidak ada sebagian tubuhnya? Apabila ditemukan gitu ya sebagian tubuhnya atau separuh anggota tubuhnya, maka wajib harus kita sholati, harus kita kuburkan juga ya. Nah, ini adalah pendapat menurut mazhab Maliki. Lalu misalkan bagaimana jika meninggal dunia di lautan, syahid kan ya, kalau meninggal di lautan itu bagaimana? Itu harus kita cari selama kurang lebih 1 bulan, karena memang diyakini apabila lewat dari 1 bulan itu biasanya tidak akan selamat. Makanya kru kemarin ya yang tenggelam kapal selam itu pencariannya lebih dari 1 bulan. Setelah 1 bulan kondisi tidak memungkinkan, maka dihentikan. Nah, ini juga, apabila ada kasus seperti itu, menurut mazhab Hambali bahwa disunahkan untuk melakukan sholat gaib saja ya. Tata cara sholat gaib kurang lebih sama seperti sholat menyolati jenazah yang nanti kita akan pelajari juga. Nah, jadi syarat-syaratnya itu ya harus ada didapati tubuhnya ya, walaupun sedikit. Dan yang tidak tertulis di sini adalah orang yang meninggal dunianya karena jihad fisabilillah, itu tidak harus dimandikan, tidak harus langsung dikubur, karena mereka tidak mencakup syariat untuk dimandikan. Jadi orang yang meninggal dunia jihad gitu ya fisabilillah, membela agama Allah, tidak wajib dimandikan. Selanjutnya, siapa yang berhak memandikan jenazah? Apabila ini ada bagannya, apabila jenazahnya laki-laki, yang memandikan hendaknya laki-laki, tidak boleh perempuan itu, kecuali perempuannya itu adalah istri dan mahramnya. Begitu juga jenazah perempuan yang dewasa, yang memandikannya hendaknya perempuan juga. Tidak boleh laki-laki, kecuali laki-lakinya itu adalah suami ataupun mahramnya. Dan apabila jenazahnya anak kecil ya, baik laki-laki maupun perempuan yang memandikan itu boleh siapa saja, baik laki-laki
ataupun perempuan yang dewasa. Nah, ini adalah ada bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan sebelum memandikan jenazah. Kita harus menyiapkan air, daun bidara kering, kapur barus. Ini untuk apa ini? Nanti perlahan kita akan bahas ya. Nah, petugas yang memandikan jenazah juga ya harus memakai celemek atau apa itu ya yang menahan baju itu. Masker juga, terus kemudian sarung tangan, sepatu boot. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika orang yang meninggal dunia itu mengeluarkan cairan-cairan yang dapat menular gitu ya kepada kita. Maka untuk proteksi kita sangat baik sekali untuk memakai celemek, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Nah, kemudian adalah karena memang waktunya juga udah panjang ya, maka pembahasan selanjutnya tentang tata cara di dalam memandikan jenazah itu akan kita bahas pada minggu yang berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.